Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Farsus Tafatan Sibila. Nama saya Renisa Prameswari. Nama saya Beni Cynthia Lestari. Nama saya Halimah Mutaudana Binti. Nama saya Indah Fadila Maulina. Nama saya Fikro Kepareldo. Di sini kami kelompok 3 akan membahas tentang kerangka studi anatomi manusia. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata ana yang berarti memisah-misah dan tomos atau tomien berarti memotong-motong. Dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles tahun 384 sampai 322 dengan istilah anatom, dan dalam bahasa Latin mempunyai makna disker. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur suatu bangunan atau tubuh dengan mengurai-nguraikan ke dalam bagian-bagiannya. Posisi anatomi. 1. Posisi anatomi dengan aturan berdiri tegak. Posisi anatomi yang melaksanakan ketentuan. A. Berdiri tegak, pandangan wajah mengarah ke depan. B. Dua tungkai bawah lurus sejajar berdampingan serta dua kaki menghadap ke depan. C. Dua lengan lurus di sisi-sisi samping dari tubuh serta dua telapak tangan menghadap ke depan. Beberapa dikategorikan dengan posisi erect. 2. Posisi anatomi dengan aturan berbaring telentang. Telentang yang juga dapat dianggap untuk melaksanakan ketentuan bersesuaian terhadap posisi anatomi dengan aturan berdiri tegak, dikategorikan dengan posisi supine. Selanjutnya, bidang anatomi pada anatomi tubuh dasar. Bidang anatomi adalah garis yang digunakan untuk membagi tubuh manusia. Yang pertama, bidang median, merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Kedua, bidang sagital, merupakan bidang yang sejajar dengan bidang median. Yang ketiga, bidang frontal, yaitu bidang yang tegak lurus dengan bidang median. Yang keempat, bidang transversal, yaitu bidang yang mendatar membagi tubuh menjadi dua bagian atas dan bawah. Posisi anatomis tubuh. Terminologi dan arah posisi tubuh adalah bahasa yang digunakan untuk menjelaskan posisi tubuh manusia atau bagian tubuh tertentu dalam hubungannya dengan posisi lainnya. Adapun beberapa terminologi dan arah posisi tubuh yang umum digunakan antara lain, yaitu 1. Anterior. Bagian anterior adalah bagian tubuh yang mengacu pada posisi di depan tubuh. Yang kedua, posterior. Bagian posterior adalah bagian tubuh yang mengacu pada posisi di belakang tubuh. Yang ketiga, superior. Bagian superior adalah bagian tubuh yang mengacu pada posisi lebih tinggi atau lebih dekat ke kepala. Yang keempat, inferior. Bagian inferior adalah bagian tubuh yang mengacu pada posisi yang lebih rendah atau lebih jauh dari kepala. Yang kelima, lateral. Bagian lateral adalah bagian tubuh yang mengacu pada posisi di sisi tubuh atau jauh dari garis tengah. Yang keenam, proksimal. Bagian proksimal adalah bagian tubuh yang mengacu pada posisi di dekat titik awal atau pusat tubuh. Yang ketujuh, distal. Bagian distal adalah bagian tubuh yang mengacu pada posisi di jauh dari titik awal atau pusat tubuh. Yang kedelapan, superficial. Superficial artinya bagian tubuh manapun yang mengacu pada posisi yang dekat dengan permukaan tubuh. Dan yang terakhir, deep. Deep artinya dalam atau dikenal dengan istilah internal. Bagian tubuh deep artinya bagian tubuh yang mengacu pada posisi yang jauh dari permukaan tubuh. Radio abdomen pelvis adalah sebuah daerah atau region dalam bahasa Inggris yang berada di daerah perut dalam kurung abdomen dan panggul dalam kurung pelvis. Penandaan regio ini digunakan sebagai patokan atau rujukan tempat organ-organ dalam tubuh berada. Region abdomen pelvis ini terdiri dari atas 9 daerah, yaitu yang pertama regio umbilicus, yang kedua regio epigastrium, yang ketiga regio hypogastrium, yang keempat regio lumbar kanan dan kiri, yang kelima regio hypochondrium kanan dan kiri, yang keenam regio inguinalis
itu adalah fleksi dan ekstensi. Fleksi merujuk pada gerakan yang menurunkan sudut antara dua bagian tubuh, sedangkan ekstensi merupakan gerakan yang meningkatkan sudut antara dua bagian tubuh. Yang kedua adalah abduksi dan aduksi. Abduksi dan aduksi merupakan dua istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan gerakan mendekati dan menjauhi midline tubuh. Ketiga adalah rotasi medial dan rotasi lateral. Rotasi medial dan rotasi lateral menjelaskan pergerakan tungkai di sekitar sumbu panjang. Yang keempat adalah elevasi dan depresi. Elevasi mengacu pada pergerakan ke arah yang superior, misalnya mengangkat bahu. Sedangkan depresi mengacu pada pergerakan ke arah yang inferior. Kelima adalah pronasi dan supinasi. Supinasi yaitu gerakan memutar lengan bawah dan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Dan pronasi merupakan gerakan memutar lengan bawah dan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Yang keenam adalah dorsifleksi dan plantar fleksi, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan pada pergelangan kaki. Yang terakhir yaitu adalah yang ketujuh, inversi dan eversi. Inversi dan eversi adalah gerakan yang terjadi pada sendi pergerakan kaki, mengacu pada rotasi kaki di sekitar sumbu panjangnya. Sekian dari pembahasan kami dari kelompok 3, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.